Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan yang luar biasa. Al-Fazi dalam syarh dalilnya menyatakan bahwa sholawat merupakan media terpenting bagi siapa saja umat Islam yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholawat seseorang bisa mencapai kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kebahagiaan serta kepuasan lahir batin, diampuni seluruh dosa dan mampu menapak tangga menuju tingkatan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang dinukilkan dari kitab At-Tazkirah karangan Al-Qurtubi berikut ini menggambarkan betapa berharganya sholawat untuk Rasul. Al-Kisah, ada seorang gadis yang selama hidupnya tidak pernah mau menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sang gadis meninggal dunia. Meski demikian, ibunya begitu menyayanginya. Dia menangisi kepergian anak tersayangnya itu. Suatu saat sang ibu tidak kuat lagi menahan rasa rindu terhadap putrinya. Dia memberanikan diri menyampaikan perasaannya itu kepada Imam Hasan Al-Basri. Dengan mata sendu sembab, sang ibu berkata, "Wahai Syekh, aku memiliki anak perempuan yang telah meninggal dunia. Aku merindukannya. Dapatkah aku bertemu dengan putri tersayangku itu?" Dengan lemah lembut Imam Hasan menenangkan ibu, "Insya Allah, jika Allah menghendaki tentu saja bisa." Mendengarkan jawaban tersebut, sang ibu bersuka cita. Tanpa banyak kata, sang ibu mendesak Hasan agar memberikan amalan yang dapat mempertemukannya dengan sang buah hati meski di dalam mimpi. "Bagaimana caranya? Aku sudah tidak tahan ingin bertemu dengannya dan aku ingin tahu keadaannya sekarang," desak ibu itu kepada sang imam. Melihat kesungguhan ibu itu, Imam Hasan menasihatinya agar tidak berlebihan menanggapi kesedihan akibat kepergian orang yang kita cintai. Lakukanlah sholat 4 rakaat setelah melaksanakan sholat isya pada waktu-waktu terakhir saat subuh hampir menjelang. Dalam setiap rakaatnya bacakanlah surat Al-Fatihah dan At-Takasur. Setelah itu berbaringlah sambil membaca sholawat untuk Rasulullah hingga Anda terlelap, kata sang imam memberikan nasihat. Mendengarkan arahan itu, sorot mata ibu itu yang tadinya sayu kini bersinar. Ia percaya cara itu bisa mempertemukannya dengan sang putri. "Baik, akan saya laksanakan apa yang Anda perintahkan." Ibu itu pun pergi dan langsung pada malam harinya mengerjakan apa yang diperintahkan Hasan. Benar saja, ia akhirnya dapat melihat putrinya dalam mimpi. Namun yang membuat ibu itu sedih adalah keadaan di depan matanya yang begitu mengerikan. Ia melihat putrinya yang di dunia cantik jelita itu dalam keadaan tersiksa dalam kubangan azab. Di tubuhnya terlilit baju dari tembaga yang meleleh karena dipanaskan dan tangan serta kakinya terikat dengan borgol yang terbuat dari api yang menyala-nyala. Ibu itu menangis sesegukan ketika melihat keadaan putrinya yang menyedihkan disiksa di alam kubur. Keesokan harinya ibu itu langsung menyampaikan apa yang dilihat dalam mimpinya kepada Hasan Al-Basri. "Apa yang harus aku lakukan?" kata ibu sambil mengusap air matanya. "Bersedekahlah untuknya, semoga Allah mengampuninya," kata Hasan menyarankan. Pada malam harinya Hasan Al-Basri bermimpi
seakan-akan ia berada di sebuah taman yang sangat indah, yakni taman-taman surga yang dijanjikan. Di dalamnya terdapat ranjang yang tinggi nan indah berhiaskan pernak-pernik yang tak pernah terlihat di kehidupan dunia. Di atas ranjang itu ada perempuan berparas cantik jelita, laksana bidadari surga, berhiaskan intan permata dan bertahtakan mahkota yang terbuat dari cahaya. Setelah saling pandang, si gadis menyapa Hasan lebih dulu dengan penuh sopan santun. "Anda kenal dengan saya?" Hasan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Memang siapa Anda?" Kata Hasan, "Aku adalah putri dari perempuan yang mendatangimu kemarin itu, dan Anda nasihati agar membacakan sholawat untuk Rasulullah," ujar gadis itu. Hasan pun langsung tercengang. Ia merasa heran keadaan gadis itu tidak seburuk apa yang dikisahkan sang ibu. Untuk memastikan keadaan bahwa gadis yang bertemu dalam mimpinya itu adalah anak dari sang ibu, Hasan berujar, "Ibumu telah menceritakan keadaanmu padaku. Tapi aku tidak melihat kau menderita dan tersiksa. Kau tampak mendapatkan kebahagiaan di sini," kata Hasan. "Tapi kenyataannya sekarang aku baik-baik saja seperti yang Anda lihat," jawab putri itu. "Lalu apa yang menyebabkan kau mendapatkan karunia yang demikian besar dan kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wahai anakku?" Dengan wajah riang, si gadis menceritakan keadaan dan teman-temannya yang berjumlah 70 orang. "Kami mendapatkan azab yang amat pedih sebagaimana diceritakan ibuku padamu. Nah, suatu saat lewatlah seorang laki-laki soleh membaca sholawat 1 kali dan pahalanya ia hibahkan pada kami. Seketika itu Allah menerima amalnya dan membebaskan kami dari azab itu," katanya. "Subhanallah," kata Hasan. Ia pun bergegas menyampaikan berita gembira ini kepada sang ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.